Allah wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah thumma amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan pengajian kitab Arba'in An-Nawawiyah karya Imam An-Nawawi. Malam hari ini kita sampai pada hadis yang ke-27. Sebelumnya kita baca Fatihah terlebih dahulu kepada muallif kitab ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari kitab ini. Al-Fatihati bil qabul wal iqbal was salahil ahwali wal a'mali wal iyal fil hali wal istiqbal wa anna Allah yuzayyinu safahati ayyamina wa majalisana bi anwaril ilmi wal ibadah wa yakhtimha bin nujhi wan nushi wal sa'adah wa yarfa'u an qulubina ghasyawatal ghaflah an mulahadzatil jabarut hatta nusyahida ajaiba sunaihi fil mulki wal malakut wa yubsirna bi mawaqi aqdamina wa matarihi absarina wa mawaqifi uqulina litara bawatinal umuri min dawahiriha wa haqqiha min batiliha wa yulbisuna hullatat taqwa wal irfan wa ayu ammana min nawaibi surufil hadathan wa yakfiyana syarra hawadithi akhir zaman wa yaj'alna min abidil ihsan wa yakhtim lana bi khatimati syahadati wal iman bila mihnatin wal imtihan wa ila hadratin nabiyil adnan thumma ila muallifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al haditsu sabi'u wal ishrun utawi hadis kang nomor 17 iku anin Nawas bin Sam'an, diceritakake saking sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Radhiyallahu muga-muga ngedahake bendu sinten Allahu Gusti Allah anhu saking Nawas. Sam'an bisa bifat hisin, dibaca sam'an, atau dengan dibaca kasrah sim'an. Tetapi yang paling masyhur sam'an. Anin Nawas bin Sam'an an Rasulillahi, saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sinten Kanjeng Rasul, al birru utawi kebagusan iku husnul khuluqi, baguse budi pekerti. Wal ismu utawi dosa iku ma perkara haka kang mider-mider apa ma fi nafsika ing dalem awak sira. Wa karihta lan gething sapa sira ayat tola'ain yento weruh alaihi ing atase ma sapa annasu menungso. Rawahu ngriwayatake hu ing hadis sinten Muslimun, Imam Muslim. Wa an Wabisah talan saking Wabisah ibni Ma'badin radhiyallahu anhu qala. Ini berarti dua hadis ya. Satu dari Nawas, satunya lagi dari Wabisah. Kala ngucap sinten Wabisah, ataitu sowan sapa ingsun Rasulullah ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko nuli dawuh sinten Rasul, cita tas'alu anil birri, cita apa toh teka sapa sira Wabisah, tas'alu hale takok sapa sira anil birri saking kebagusan. Qultu na'am, nggih Kanjeng Rasul.
Kala mongko dawuh sinten Kanjeng Rasul, istafti njaluk fatwa sapa sira kalbaka ing ati sira. Albiru utawi kebagusan iku ma perkara itma'annat kang anteng ilaihi marang ma apa an nafsu ati. Wat ma'anna lan tegese anteng ilaihi marang ma apa alqalbu ati. Wal ismu utawi dosa iku ma perkara haka kang miter-miter apa ma fin nafsi ing dalem awak-awakan. Watara dadalan tegese miter-miter fi sadri ing dalem dodo. Gemblasah gitu loh. Hatinya tidak tenang. Wa inna aftaka senajan paring fatwa ka ing sira sinten annasu menungso. Wa aftu kalan padha paring fatwa sapa nas ka ing sira. Haditsun ai hadza haditsun iki hadis hasanun kang bagus. Rawainahu ngriwayatake sinten kita hu ing hadis fi musnadail imamaini ing dalam musnad lorone imam loro Ahmad bin Hambalin rupane Imam Ahmad bin Hambal. Hadis ini diriwayatkan dari kitab Musnad Ahmad bin Hambal wa Darimi lan Imam Ad-Darimi, Musnad Ad-Darimi bi isnadin kelawan isnad hasanin kang bagus. Secara umum, secara global, hadis ini mengajarkan tentang akhlakul karimah, husnul khuluq, dan ini menjadi tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang sering kita dengar, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya. Rasulullah diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Namun sebelum masuk ke dalam materi pembahasan secara umum, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan lughawiyah tentang kebahasaan. Di sini ada kata al-birru. Al-birru. Tentunya kita sering mendengar kata birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Ketika birrul walidain, maka lawan katanya adalah uququl walidain. Jadi birru itu kebaikan itu. Itu bisa menjadi lawan uquq ya. Ada birrul walidain, ada juga uququl walidain. Akan tetapi di sini setelah menyebutkan al-birru, sebaliknya adalah al-ithmu. Jadi bisa al-ithmu sebagai lawan kata dari al-birru. Al-birru itu kebaikan, al-ithmu itu keburukan, dosa. Jadi yang namanya kebaikan itu adalah ya kebaikan akhlak. Sementara dosa adalah apa yang membuatmu nggak enak, apa yang membuatmu resah, sesuatu yang membuatmu gelisah ketika melakukan hal itu. Hatimu nggak tentram, hatimu tidak senang kalau hal itu dilihat oleh orang lain, ketahuan oleh orang lain. Wa karihta ayyatali'a alaihin nas. Secara kebahasaan, al-birru itu hurufnya ba sama ro. Ya. Birrun. Ba sama ro. Itu bisa al-birru menggunakan kasrah atau menggunakan dhammah al-burru, atau juga ada yang al-barru. Bar bir bur
itu walaupun hurufnya dua, tetapi kalau beda harokat, beda arti. Al-birru itu kebaikan, al-burru itu gandum, biji gandum, ya, jelai gandum. Kemudian al-barru itu daratan. Ini menjadi salah satu keunikan bahasa Arab, ya. Beda harokat, beda arti. Di dalam Al-Quran sendiri disebutkan laisal birro, harokat baknya berharokat kasroh, laisal birro, itu artinya kebaikan. Yang kedua berharokat dhammah, al-burru itu gandum, jelai gandum. Di dalam hadis dikatakan yang berkaitan dengan riba, itu Rasulullah melarang kita jual beli adzahab bidzahab, wal fiddah bil fiddah, wal burru bil burri, wasyairu bisyair. Nah, bur di situ itu gandum. Ya tentu saja ilayah dan biadin gitu loh, ya, atau jenisnya. Kemudian al-barru. Al-barru itu lawannya dari al-bahru. Seperti misalnya di dalam Al-Quran itu disebutkan dhaharal fasadu fil barri wal bahri. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri. Atau ketika kita kaum nahdliyin yang biasa kirim Fatihah, ya, itu juga sering akan menemui kata ini, ya. Tsumma ila ruhi jami ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ya, masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, ya. Yang di daratan maupun yang di lautan, ya. Nah, itu hurufnya sama tetapi beda harokat, beda arti. Meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan ini karena dari dua huruf yang sama, ba dan ro, meskipun berharokat dhammah, kasrah, fathah, dan itu artinya berbeda-beda, tetapi ada sisi persamaannya, ya. Ada benang merah yang bisa diambil dari ketiga unsur ini, ya. Misalnya al-barru, daratan, ya. Daratan ini menjadi tempat yang aman bagi mereka yang menjelajahi laut, kemudian terombang-ambing, ada musibah, mereka akan selamat ketika ada di daratan. Mereka akan merasa aman setelah berada di daratan, merasa aman, ya. Itu al-barru. Kemudian ada juga ketika al-burru, gandum, ini juga menjadi bagian yang mengamankan sebagai pasokan makanan yang bisa mengamankan dari kelaparan. Seperti yang terjadi di kisah Nabi Yusuf, ya. Itu yang disimpan di dalam lumbungnya itu ya jenis biji-bijian
ya, gandum yang bisa disimpan tahan sekian lama, bisa berbulan-bulan disimpan. Artinya apa? Ketika punya al-burru itu gandum, itu bisa disimpan dalam jangka waktu lama dan itu aman dari paceklik. Artinya ketika masih punya simpanan itu sama-sama mengamankan. Kalau al-barru itu mengamankan dari gelombang lautan, kalau sudah di barru itu aman. Kalau al-burru itu juga mengamankan kita dari kelaparan, ya, karena jenis-jenis makanan itu bisa disimpan dan tahan lama, ya, bisa berbulan-bulan. Nah, yang terakhir adalah al-birru, kebaikan. Seseorang ketika berbuat baik itu di situ adalah husnul khuluq, baiknya budi pekerti. Maka itu juga akan mengamankan kita dari di akhirat nanti. Ketika kita berbuat baik, akhlakul karimah, ya, tentunya didasari dengan keimanan, ya, pasti akan membuat kita aman, ya, atau mengamankan kita di masa tua. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum, ya. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua, niscaya kalian juga akan mendapatkan balasan itu dari anak-anak kalian. Anak-anak kalian juga akan berbakti kepada kalian, ya. Nah, ini salah satu keunikan bahasa Arab, ya. Jadi barbirbur itu meskipun berbeda-beda arti, tetapi memiliki benang merah yang bisa disangkut pautkan. Sama halnya dengan sakinah, ya, berasal dari kata sakana, ya, sukunun. Sakana itu artinya tenang. Baik sakan, maskan, sikinun, sakinah, ya. Ini 4 kosakata yang muncul atau mustaq dari sakana, sakana yaskunu, ya. Tetapi artinya berbeda-beda. Maskan itu tempat tinggal. Orang kalau sudah memiliki tempat tinggal, maka dia hidupnya akan tenang. Sakana, ya, tenang. Maskan, ya, tempat tinggal. Makanya terutama keluarga kecil yang baru menikah itu pasti mendambakan sebuah rumah, ya. Makanya disebut maskan, tempat tinggal. Nah, tempat tinggal itu bagi mereka, ya, walaupun kecil itu dapat mendatangkan ketenangan. Dari kata sakana, tenang, ya. Maskan, orang kalau hidup kemudian menjadi kontraktor, ya, ngontrak dari satu kontraktor, tukang kontraknya belum punya rumah tetap, ya, itu hidupnya masih belum tenang lah, ya. Karena bulan ini ngontrak, kemudian tahun depan nyari kontrakan lagi, ya, kontraktor, ya. Itu akan masih bimbang nanti kemudian hari bagaimana, ya. Yang diidamkan apa? Rumah, meskipun sepetak 2 petak, ya. Tapi kalau dia sudah punya tempat tinggal sendiri, sudah tidak menjadi kontraktor lagi, itu akan tenang, ya. Ya, walaupun rumahnya sendiri itu kecil, ya, rumahnya kecil,
tetapi sudah tenang karena milik sendiri, rumah sendiri. Nah, itu maskan. Sukun. Sukun itu kan mati. Sukun namanya. Itu ketika di huruf Arab, ketika di sukun itu ya mati. Orang yang mati itu ya tenang, nggak ada sejarahnya orang mati kemudian gentayangan, itu enggak. Ya. Lari kemana-mana itu enggak. Sudah tenang. Kemudian yang sering kita ucapkan adalah sakinah. Ya. Ketika kita kondangan, itu saudara, teman kita menikah, pasti kita mengucapkan template ya, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Tapi kadang nggak tahu sakinah ini apa. Ya. Sakinah itu ketenangan. Sakinah itu ketenangan. Artinya semoga suami istri dalam membangun rumah tangga itu mendapatkan ketenangan. Mendapatkan ketenangan. Karena memang itu yang diharapkan. Sehingga sama tenangnya gitu loh. Sama-sama tenangnya. Kemudian satu lagi sikinun. Sikinun itu artinya pisau. Kaitannya apa dengan ketenangan? Siapapun, hewan apapun, kalau sudah kena sikinun, ketemu dengan sikinun, akan menjadi tenang. Ya. Ayam, kalian lehernya kena sikinun, kena pisau, ini ayam akan tenang selamanya. Ya. Sehingga masih tetap ada benang merahnya. Itu diantara keunikan-keunikan bahasa Arab. Ya, keunikan bahasa Arab. Nah, kemudian di sini ada istafti qalbak. Ya, istafti qalbak. Jadi Wabisah bin Ma'bad ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk meminta fatwa kepada hatinya. Ya. Iki halal apa haram? Tanyakan kepada hatimu. Ya. Iki boleh atau tidak? Tanyakan kepada hatimu. Karena hati itu tempatnya nur, tempatnya cahaya. Dan dengan cahaya itu, hati menjadi barometer bagi manusia untuk melangkah menentukan sikap, mau A atau B. Itu dengan hati. Tentu saja hati yang masih bersih, masih suci. Dan hati itu ada dua dimensi. Ya. Hati yang jarihah, hati yang benar-benar bentuk hati, jantung. Ya. Ada juga yang hati dimensi spiritual. Nggak bisa dilihat, makanya di dalam bahasa Indonesia disebut hati nurani. Ya. Itu nggak bisa dilihat. Ya. Hati nurani itu di mana? Nggak kelihatan. Nah, hati nurani inilah yang menjadi barometer bagi kita untuk menentukan ini boleh, ini tidak, ini halal, ini haram. Tentunya dengan hati yang bersih, karena hati bersih itu menjadi cerminan pantulan dari nadhrah ilahiyah, sehingga bisa dijadikan pedoman. Tentu saja sekali lagi
dalam tanda kutip, hati yang masih suci, masih bersih. Karena hati itu bisa ternodai, bisa tertutupi kejernihannya, ibarat cermin yang lama tidak dibersihkan, noda-noda akan menempel dan akan menutup kecerahannya, sehingga tidak bisa lagi untuk digunakan bercermin. Makanya harus dibersihkan, ya. Sehingga pantulan cahaya ilahi itu bisa langsung menembus ke dalam hatinya. Nah, ketika hati bersih, itu mudah untuk tersingkap tabir ke alam malakut, ke alam jabarut. Sehingga ini banyak para aulia illah, dalam bahasa Jawa istilahnya weruh sakduruning winarah, ya. Tahu sesuatu yang akan terjadi. Ini sering terjadi di kalangan para aulia, para kekasih-kekasih Allah. Dengan kesucian hati, kebersihan hati, bisa firasatnya itu tembus dan benar, gitu. Firasatnya itu benar. Oleh karena itu hati kita harus dijaga benar-benar. Jangan sampai keruh sehingga pancaran cahayanya hilang. Wong nek pertama kali berbuat dosa, ngapusi pisan, kuwi ora penak kabeh. Gelagatnya itu bisa diketahuan. Gelagatnya bisa ketahuan. Anak yang biasa jujur, bohong sekali itu sudah ketahuan, ya. Yo bahasane, ya. Misalnya guru takok muridnya, kenapa terlambat ketika mau jujur itu akan plong lepas. Iya Pak, ketiduran Pak, ya. Tapi kalau bohong itu akan ketahuan, ya, dari wajahnya, dari tutur ucapannya, dari itu kalau pertama kali. Tapi wis biasa, ya sudah menutup cahaya hatinya, ya. Dan yang bisa menutup cahaya hati itu kemaksiatan. Suatu ketika ada anak kecil, ya, ngaji kepada ulama besar, ya. Imam Malik, ya, kalau nggak salah kisahnya. Imam Syafi'i ngaji kepada Imam Malik. Kemudian di akhir Imam Malik berkata, "Ya bunayya, wahai anakku, aku melihat cahaya dalam hatimu, maka jagalah, jangan engkau redupkan cahaya itu, atau jangan engkau padamkan cahaya itu dengan kemaksiatan." Ini sangat penting. Agar apa? Agar bisa digunakan secara maksimal hati itu. Makanya ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, jawabannya Rasulullah mau istafti kolbak. Ya seperti tadi, istafti kolbak. Ya. Tapi ini tidak sembarang orang kemudian, orang awam, Ustadz ini hukumnya apa? Coba tanya hati nuranimu. Ya. Biasanya nggak paham juga. Ya. Disertai dengan keilmuan yang matang juga.
Istafti qalbak. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini salah satu mukasyafahnya Rasulullah. Salah satu mukasyafahnya Rasulullah. Lah kenapa? Wabiso datang sowan kepada Kanjeng Rasul. Belum bilang apa-apa Rasulullah wis betek ya, sudah menebak ya. Sampean datang mau bertanya tentang kebaikan kan? Oh, Kanjeng Nabi. Lah kok ngertos? Ya ngerti loh Kanjeng Nabi kok ya. Dan orang-orang aulia illah itu juga mewarisi mukasyafah itu. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu mewarisi, sehingga ada ulama-ulama yang memang mukasyafah. Lah mukasyafah itu didapat dari mana? Dari tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa. Makanya firasat seorang mukmin itu bisa jadi kenyataan. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati sampean dengan firasatnya para ulama, para aulia as-solihin. Mandi omongane ya. Mandi omongane. Karena itu bersumber dari kejernihan hati yang sudah ditazkiyah, sehingga al-anwar al-ilahiyah itu jelas bisa terkoneksi dalam hatinya. Cara wifi itu punya passwordnya untuk masuk ke wifi-nya gitu, sehingga bisa terkoneksi. Bisa terkoneksi. Nah, hati yang seperti inilah, ini yang bisa dijadikan barometer istafti qalbak tadi. Ya. Di sini juga, ya secara langsung itu, walaupun belum bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah sudah langsung mengutarakan, saman kesini mau bertanya tentang kebaikan kan? Kanjeng Rasul ya. Baru dijawab ya. Al-birru matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu wal ithmu mahaka fin nafsi wataraddada fis sadri. Iki ki oleh pora ya. Itu hati. Apalagi kalau misalnya masih ngopi-ngopi bareng sama teman-teman, ditambah dengan gorengan si anget, mangan gorengan 15 ngakuni 5 gitu kan. Kalau sudah terbiasa ya biasa gitu aja ya. Karena sudah terbiasa bohong. Dan itu akan bisa terlatih ya. Terlatih. Kalau sudah terbiasa melakukan kebohongan ya. Hatinya sudah tidak ada rasa redek lagi, khawatir lagi, enggak ya. Sudah lahirlah tingkatnya, sudah pandai ya, pandai berbohong ya. Jadi wajahnya, kemudian psikologinya, kemudian gerak tubuhnya itu bisa dimanipulasi kalau dia sudah terbiasa bohong. Jadi para pembaca wajah itu terkecoh, ini bohong atau tidak ya karena sudah
tingkatannya tingkatan mahir, sudah bisa memanipulasi psikologinya, gerak wajahnya, dan saraf-sarafnya juga ya, karena sudah terbiasa ya. Sudah terbiasa, makanya kan bisa sebabnya krono kulino, sehingga tidak ada ketakutan lagi di dalam hatinya. Oke, untuk malam ini kita cukupkan. Secara umum hadis ini menganjurkan kita untuk selalu berbuat baik, husnul khuluq, menjaga akhlak, menjaga etika. Yang kedua, dosa itu bertentangan dengan fitrah manusia. Siapapun yang berdosa, itu pasti hati nuraninya akan merasa tidak enak, karena itu tidak sesuai dengan fitrah manusia yang bersih. Kemudian kalau hatinya bersih, mungkin bisa seperti hadis tadi, istafti qalbak. Tetapi bagi kita, yuk kita wajib meminta fatwa kepada mereka yang ahli. Kepada mereka yang ahli. Secara umum, hadis ini menjelaskan bahwa tabiat manusia itu senang dipuji. Ya. Senang dilihat ketika dia dalam keadaan ketaatan. Tetapi tidak suka ketika dalam keadaan maksiat. Yang terakhir, salah satu dari mukasyafah Rasulullah, mau dikatakan mukasyafah, mau dikatakan mukjizat, monggo. Yang jelas ini yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-27 ini, ya. Bahwa ini menjadi bukti bahwa Rasulullah itu mukasyafah, weruh sadurunge winara, ya. Bisa tahu sebelum orang tersebut atau wabisoh mengungkapkan keinginannya. Ini yang bisa kita petik dari hadis ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita bisa selalu menjaga akhlakul karimah, kita bisa menjauhi kemaksiatan, kita juga bisa menjaga hati kita, menjaga kesucian hati kita, sehingga hati kita bisa dijadikan barometer untuk mengambil keputusan A atau B, halal atau haram, sehingga hati kita selalu wusul, tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ajalla wa akram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.